Kita lanjut teman-teman ya, di bagian ketiga. Lama mereka terdiam menunggu Randy kembali, namun tak juga terlihat. Seraya menunggu, mereka tetap waspada karena makhluk itu bisa muncul tiba-tiba menyerang mereka. Anjing, sebenarnya makhluk sialan itu apa ya? Benny mengungkapkan rasa kekesalannya dengan apa yang terjadi barusan dan mengutuk makhluk yang membuat mereka susah. Anita yang menjadi kekasihnya gusar melihat Benny seperti itu. Benny memang seorang temperamental, tapi Anita tak berusaha menenangkannya saat ini karena yang menjadi prioritasnya kali ini adalah Aini, sahabatnya dan juga kekasih Danu yang masih bersedih tak percaya atas kematian Danu. Tak beberapa lama akhirnya Randy kembali dengan sebuah kabar tanpa hasil. Sial, gua nggak nemu makhluk itu, bahkan jasad Danu juga nggak ada. Sama sekali nggak ada jejak yang tertinggal. Gua cuma nemuin ini aja. Randy menunjukkan apa yang ada di dalam genggamannya. Ia temukan ketika mencari jasad Danu di dalam hutan. Ini kan, Benny memperhatikan benda itu, heran melihat sebuah benda seperti tulang namun berbentuk menyerupai gigi taring yang tajam. Benda itu masih berlumuran darah, segar seperti baru saja mencabik-cabik itu. Jangan-jangan itu gigi makhluk itu. Yang ada dalam pikiran Ari sama dengan apa yang ada dalam benak Randy dan Benny. Ari beringsut takut membayangkan makhluk mengerikan apa yang telah membunuh Danu. Bahkan gigi hewan buas seperti singa atau harimau saja tak sampai sebesar itu. Benny tak melihat secara langsung apa yang menyerang Danu, walaupun dia sendiri pada waktu kejadian pergi bersama Danu. Namun ketika peristiwa itu terjadi, mereka sedang mencari kayu dan ranting secara terpisah. Namun suasana hutan yang gelap dan diselimuti kabut membuat keduanya tak bisa saling mengawasi. Sial, makhluk apa yang punya gigi segede ini? Benny shock memikirkan makhluk besar itu. Seberapa menyeramkan. Dalam bayangan hanya cuma gimana cara hewan itu membunuh dan memangsanya. Anita dan Aini yang melihat Randy kembaliannya seorang diri harus kembali menderai air mata. Aini masih belum bisa menerima kejadian yang sangat menimpa Danu. Baginya, kejadian yang mereka alami terlalu cepat hingga terasa begitu menyakitkan. Sepertinya belum lengkap penderitaan mereka, karena tiba-tiba saja dari jauh terdengar suara petir bergemuruh menandakan akan turun hujan. Dan terdengar dari gemuruhan yang saling bersahutan seperti akan terjadi hujan yang cukup deras. Bener-bener sial kali ini. Belum lengkap apa yang kita alami sekarang ya. Benny semakin frustasi. Benar saja tak butuh waktu lama bagi hujan untuk menurunkan airnya yang tak diinginkan untuk saat ini. Rintik gerimis mulai turun perlahan namun pasti dari titik gerimis berubah menjadi hujan deras hingga waktu yang sangat singkat. Tak ada pilihan lain bagi mereka. Mereka harus berlindung di dalam tenda. Hanya ada 2 tenda yang akan mereka gunakan karena Bani akan satu tenda dengan Anita dan Aini yang ketakutan untuk menjaga mereka berdua. Awalnya mereka berada di satu tenda, namun ketika Anita ketakutan akhirnya mereka ditemani Benny, sedangkan Ari berada satu tenda dengan Randy. Lelah dan dingin tak membuat mereka bisa memejamkan mata karena ketakutan yang selalu bergelayut di pikiran mereka masing-masing. Ben, gua takut, ucap Anita lirih. Gua di sini tak, gua akan melindungin lo. Walaupun gua harus mati, lo harus tetap semangat. Benny berusaha menenangkan Anita. Gemuruh petir menyamarkan suara di balik semak-semak yang dari tadi seperti sedang mengawasi mereka. Hujan deras membuat perlengkapan dan perbekalan yang mereka bawa basah dan rusak dan mungkin tak bisa digunakan lagi. Tak ada satupun yang bisa mereka selamatkan karena mereka takut dan sibuk untuk menyelamatkan diri sendiri. Semakin lama cuaca semakin dingin seiring hujan yang tak kunjung reda, membuat mereka menggigil hingga hampir membeku. Namun tak lama setelah itu keberuntungan kembali memihak mereka. Alam pun seperti menunjukkan balas kasihan kepada mereka. Hujan perlahan mulai berhenti dan hanya menyisakan gerimis kecil-kecil saja. Tetapi teror mengerikan justru baru saja dimulai.
Perlahan terdengar jerit tertahan di sekitar tenda yang Benny, Anita, dan Aini tempati. Lalu kemudian terdengar suara ribut dari tenda yang Randy dan Ari tempati. "Tolong! Tolong!" Ari berteriak dan langsung keluar dari tendanya, lalu berlanjut menuju ke tenda Benny, Anita, dan Aini dengan terengah-engah. Padahal jarak tenda mereka sangat dekat, namun ketakutan yang Ari alami membuatnya seperti orang yang begitu kelelahan setelah rasa takut yang menguras energinya. "Kenapa, Ri?" kata Benny ikut panik. "Randy, Ben, Randy." Merasa ada yang tak beres setelah terjadi pada Randy, Benny langsung keluar menggenggam sebilah belati di tangan kanannya karena dia mengerti ada sesuatu yang mengerikan sepertinya telah terjadi dengan Randy. Namun sebelum masuk ke dalam tenda, Benny tertegun melihat tenda itu telah robek dari sisi yang menghadap ke semak-semak dan terdapat darah pada robekan tersebut. Perlahan Benny mengambil untuk memastikan apa yang telah terjadi. Dengan posisi waspada, Benny mendekati tenda itu. Tangan kirinya membuka pintu tenda yang hanya tertutup sebagian saja, sementara tangan kanannya menggenggam erat belati dalam posisi siaga. Tak terduga, matanya melihat apa yang ada di baliknya. Berbekal senter yang telah menempel di kepalanya, akhirnya Benny bisa melihat Randy yang telah menjadi mayat. Dengan kondisi mata melotot, mulut menganga, tenggorokan terkoyak, serta isi perut terbuai begitu mengenaskan. Anita dan Aini yang sejak dari tadi menunggu di dalam tenda dengan takut namun penasaran berjalan menghampiri Benny yang terdiam mematung di depan tenda. Seketika mereka menangis histeris berpelukan, tak kuat menahan ketakutan yang kehilangan teman-teman mereka. Setelah mereka berdua dengan jelas melihat jasad Randy dalam kondisi mengerikan, Benny meluapkan emosinya. "Anjing, keluar lo! Lawan gua, bangsat!" Benny tak terbendung emosinya. Matanya berkeliling memperhatikan sekeliling semak belukar gelap yang mengelilingi daerah kedua tenda itu. Sekali makhluk itu muncul, maka keberanian dan kenekatan Benny akan langsung dilampiaskan. Namun sayang, makhluk itu telah sembunyi dan menunggu mangsanya lengah kembali. Kini matahari mulai menampakkan diri. Sinarnya yang mampu menembus kabut tipis di pagi itu sedikit memberikan ketenangan bagi mereka. Setelah semalam penuh tak satu pun dari mereka yang bisa memejamkan mata. Lelah dan dingin tak mampu mengalahkan rasa takut dirinya, hingga membuat mereka tetap terjaga. "Sekarang kita gimana?" Ari bertanya dengan nada putus asa, berharap ada jawaban yang lain. Karena dia yakin tak ada jawaban yang membuatnya bersemangat kembali untuk melanjutkan pendakian terakhir bersama mereka. Sejak awal seharusnya mereka tak mengabaikan peringatan itu dan menghentikan ambisi yang hanya untuk kepuasan diri sendiri. Namun kini semuanya sudah terlambat. Menyesali yang telah terjadi, hanya mereka tak dapat kembali. Danu menghilang dan kemungkinan telah mati. Randy terbujur kaku dengan kondisi mengenaskan. Tak perlu bukti untuk dikatakan bahwa kondisi mereka saat ini sangat buruk. Tanpa dipikir panjang, mereka membungkus jasad Randy dengan sisa kain tenda yang telah rusak. Kemudian mengikatnya dengan tali seadanya, tak ada pilihan lain dan hanya itu yang bisa mereka lakukan. "Terus kita mau bawa jasad Randy atau tidak? Apa kita biarin dulu?" tanya Anita kepada Benny. "Nggak tahu, gua sendiri bingung." Benny tak tahu apa yang harus dilakukannya. Otaknya belum mampu berpikir jernih setelah semua yang terjadi begitu cepat. "Mending kita biarin dulu aja. Kita cari jalan keluar. Biar kalau kita udah keluar bisa minta bantuan tim SAR buat evakuasi jasad Randy secepatnya." Ari memberikan usul yang bisa langsung diterima oleh lainnya. Mereka juga tak mempunyai pilihan lain yang menjadi jalan keluar pada situasi sesulit ini. Ya udah, sekarang kita berkemas dan bawa barang-barang seadanya yang kita perluin. Kita juga cukup bawa satu tenda. Biarkan perjalanan kita lebih cepat dan biar kita bisa ngehemat tenaga. Semoga kita nggak tersesat jauh dari jalur pendakian yang seharusnya. Setelah selesai berkemas,
mereka langsung berangkat mencari jalan keluar, menelusuri jalan yang datar, berharap jalan tersebut terhubung pada jalur utama pendakian. Namun seiring berjalannya waktu yang tak terasa sudah cukup jauh mereka menempuh perjalanan, rasa lelah yang teramat sangat juga semakin mereka rasakan. Namun tiba-tiba, bruk, Aini terjatuh. Tak sadarkan diri, Anita yang berada paling dekat dengannya langsung menolongnya dengan melambaikan badannya yang jatuh dalam posisi terlungkup. Wajahnya kotor terkena rumput dan tanah. Beruntung duri di sekitar semak jatuhnya Aini tak menembus jaket yang dikenakan. Segera Anita memberikan minyak kayu putih pada hidung Aini agar ia bisa segera sadar kembali. Kemudian Ari dan Benny mengangkatnya ke tenda yang mereka jadikan alas untuk membaringkan Aini di sana. Beruntung Aini tak pingsan begitu lama. Gua kenapa tak? Lo pingsan tadi, udah lo tiduran aja dulu biar badan lo gak lemes lagi. Mereka kemudian beristirahat karena dalam kondisi seperti ini rasanya tidak mungkin melanjutkan perjalanan. Makan dulu nih biar ada tenaga. Ari memberikan roti, sisa pembekalan dari yang mereka bawa kemarin, yang masih terselamatkan. Terima kasih, ucap Aini singkat dengan kulit pucat yang sudah sangat jelas terlihat di wajahnya. Waktu sudah semakin siang, namun cuaca masih tetap dingin akibat sisa hujan tadi malam. Sekarang gimana ya? Apa kita mau lanjut, apa mau nunggu dulu sampai kabutnya hilang? Tanya Benny pada yang lain. Sejak Randy terbunuh, Benny yang punya sedikit jiwa kepemimpinan memegang kendali semuanya. Karena tak mungkin dia dan yang lain mengandalkan Ari yang sangat penakut itu. Mungkin sebaiknya kita berangkat sekarang juga, ajak Aini pada yang lain. Emang lo udah mendingan nih? Lumayan, gue udah kuat kok jalan. Anita tahu kalau Aini berbohong, hanya saja dia tak mengatakan apapun kepadanya. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan, berharap secepatnya mereka keluar dari tempat yang mengerikan ini. Ben, kayaknya kita salah jalan lagi deh. Anita mengingatkan Benny kekasihnya. Dia merasakan jalan yang mereka lalui justru semakin menjauhi mereka. Gue juga gak tahu tapi arah ke sini yang arahnya turun. Kalau ke sebelah sana justru kita malah naik ke atas. Sebenarnya Benny pun tak terlalu yakin kalau jalan yang ia pilih adalah yang paling benar. Namun logikanya mengatakan bahwa jalan yang menurun akan membawa mereka menuju ke kaki gunung. Mereka tak bisa membantah lagi apa yang Benny katakan. Mereka akan tetap mengikuti Benny walaupun mereka ragu dengan jalan yang mereka pilih itu. Sial, kenapa lo bawa kita ke sini, Ben? Ari geram. Rasa frustasi dan takutnya semakin menjadi. Kini jalan yang mereka lalui adalah jalan buntu yang berujung pada jurang. Lo pikir gua tahu kalau kita bakalan nyampe ke tepi jurang? Kalau gua tahu jalan, gua udah balik duluan, bego. Benny pun tak kalah gertak oleh Ari. Emosinya langsung naik ketika Ari dengan santainya menyalahkan dia. Udah, kalian gak usah berantem. Kita malah gak akan menuju jalan pulang ini. Anita melerai dan akhirnya mengakhiri pertengkaran mereka yang tak berguna itu. Seperti ada yang mengikuti mereka dari semak-semak. Terdengar bunyi langkah kaki, entah itu hewan atau makhluk buas. Sebelumnya telah membunuh Danu dan Randy. Keadaan semakin menjadi menegangkan. Mereka tak bisa lari dari tempat itu karena di depan mereka ada semak-semak yang berisi makhluk misterius yang mungkin makhluk itu buas dan siap untuk menyerang mereka. Seketika mereka menjerit kaget dengan sosok babi hutan yang berlari menjauh keluar dari semak-semak di depan mereka. Anjing, dasar babi sialan. Ari mengumpat meluapkan rasa kesalnya. Namun mereka juga sebenarnya merasa lega karena sesuatu yang mereka takutkan tak terjadi. Hari sudah semakin terik, namun di tempat itu masih saja diselimuti kegelapan. Barisan pohon besar dan tinggi dengan dedaunan yang lebat menghalangi sinar matahari yang akan menghangatkan mereka. Dan ini hanya membuang waktu dan tenaga mereka saja. Ben,
Lo yakin kita nggak bakal nyasar lagi ke puncak? Ari bertanya dengan keraguannya. Gua nggak yakin, Ri, tapi nggak ada jalan lain. Di sini gelap, terlalu bahaya buat kita. Bisa-bisa makhluk jalan itu bisa cepet mangsa kita. Apa yang dikatakan Benny memang benar, sesuai dengan apa yang mereka khawatirkan. Ben, kita bisa istirahat dulu nggak? Gua capek, minta Anita pada kekasihnya itu. Sejak kemarin malam, perut mereka belum terisi sesuatu yang bisa mengganti tenaga mereka. Ya udah, tapi kita cari tempat istirahat yang bagus ya. Mungkin di sebelah sana. Benny menunjuk ke tempat yang sedikit lebih terbuka demi menghindari mereka dari bahaya. Brah! Ari menjatuhkan keril yang dia bawa, kemudian merebahkan dirinya di atas rumput yang sedikit basah dengan nafas terengah-engah. Kantung matanya membesar setelah tak tidur semalaman. Kematian Randy membuatnya trauma, apalagi Randy mati tepat di hadapannya. Ini makanan terakhir kita, semoga setelah ini kita bisa menemuin jalan pulang. Benny membagikan makanan yang dibawanya yang masih tersisa. Itu pun sebenarnya sudah kurang layak untuk dikonsumsi, tapi tak apalah, tidak ada pilihan lain. Tak, gue bisa minta tolong lu nggak? Gue kebelit pipis. Aini meringis meminta tolong. Sebenarnya dia sudah sejak dari tadi merasakan ingin buang air kecil, namun dia tahan. Tapi pada saat ini rasa ingin buang air kecil itu sudah nggak bisa tertahankan. Ya udah, gua anter, tapi jangan jauh nih, gua takut. Mereka beranjak untuk mencari tempat yang tertutup dan tak terlihat oleh Ari dan Benny, namun yang tak begitu jauh dari tempat Benny dan Ari. Tunggu, biar gua yang nganter tak. Lo tunggu di sini aja. Lo tunggu di sini sama Benny. Ari menahan Anita yang sudah akan berangkat dan menggantikannya untuk menemani Aini. Beruntung Aini tak menolaknya. Mungkin Aini merasa kasihan pada Anita. Mereka sama-sama perempuan dan saat ini sedang kelelahan. Aini pun pergi dengan ditemani Ari. Mereka meninggalkan Benny dan Anita yang duduk di bawah pohon untuk memulihkan tenaga. Hampir 1 jam berlalu, namun mereka berdua tak juga kembali. Benny dan Anita sudah sangat khawatir. 1 jam bukanlah waktu yang normal untuk sekedar buang air kecil. Ben, kok mereka lama sih? Anita mulai panik. Aini dan Ari tak kunjung kembali, namun mereka berdua tak melakukan apapun. Mereka hanya bisa menunggu, berharap tak terjadi sesuatu apapun. Gue juga gak tahu tak. Benny menjawab pertanyaan Aini. Dia sendiri pun sebenarnya khawatir dengan keadaan mereka, namun dia lebih memilih diam agar tak membuat Anita semakin khawatir. Namun setelah menunggu lebih dari 1 jam, akhirnya Benny dan Anita memutuskan untuk mencari mereka. Perlahan mereka menelusuri arah di mana sebelumnya Ari dan Aini pergi. Mungkin saja di sana tertinggal jejak keberadaan mereka. Krak! Suara golok diayunkan ke arah Benny dan tepat mengenai semak-semak di sampingnya. Beruntung Benny menyadari kedatangannya dan kemungkinan dengan refleks cepat menghindar sambil mendorong Anita yang membuatnya harus terjatuh terlungkur. Anjing, lo siapa? Benny mengendus kesal dan marah pada orang yang tiba-tiba saja menyerangnya dari belakang. Namun sayang, bukan jawaban yang Benny dapatkan, namun justru orang bertopeng tersebut kembali menyabet goloknya. Dan akhirnya terjadilah pertarungan sengit dengan orang misterius tersebut. Benny yang hanya menggunakan sebuah kayu harus kewalahan dengan menghadapi serangan yang membabi buta. Anita yang menyaksikan Benny diserang seperti itu hanya bisa berteriak histeris karena khawatir Benny terluka. Dan hingga akhirnya, sabetan kayu Benny mengenai tangan lawannya yang memegang golok, yang membuat tangan lawannya terluka dan mengeluarkan darah. Perlahan pria bertopeng itu mundur kemudian kabur, seraya memegangi tangannya yang terluka. Benny tak mengejarnya, dia lebih khawatir dengan Anita dan kedua temannya yang kini hilang. Ben, lu gak apa-apa kan? Anita menghampiri lalu memeluk Benny. Setelah dia yakin bahwa Benny sama sekali tak terluka pada pertarungan itu. Gua gak apa-apa tak,
Setelah kejadian itu, mereka bergegas pergi dari tempat itu karena khawatir orang bertopeng itu kembali lagi menyerang mereka. Dan anehnya kenapa di tempat seperti ini ada orang yang tiba-tiba menyerangnya.